Kali ini kita akan mengupas salah satu kasus paling membingungkan dan juga tragis dalam sejarah modern India, kematian keluarga Burari. Percayalah, ini bukan sekedar cerita kriminal biasa. Ini adalah sebuah penyelidikan mendalam tentang bagaimana sebuah keyakinan, atau lebih tepatnya delusi, bisa mengambil alih satu keluarga secara penuh. 11. Angka ini penting banget karena pada tanggal 1 Juli 2018, 11 anggota keluarga Bhatia ditemukan meninggal di rumah mereka di Delhi. 11 orang dari 3 generasi berbeda, semuanya tewas dalam satu malam yang sama. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang bikin polisi, media, dan seluruh India pusing tujuh keliling. Gimana caranya ini bisa terjadi? Yuk kita coba bedah bareng-bareng bukti yang ada untuk menemukan jawaban di balik tragedi yang luar biasa ini. Oke, kita mundur sedikit ke pagi hari tanggal 1 Juli 2018. Pagi itu, ada yang aneh. Suasana yang biasanya ramai tiba-tiba jadi sunyi senyap. Dan keheningan inilah yang mengarah pada penemuan yang, ya ampun, mengerikan. Jadi gini, keluarga Bhatia ini punya toko kelontong yang disiplin banget, selalu buka jam setengah 6 pagi. Tapi hari itu, toko mereka tutup. Seorang tetangga yang curiga akhirnya memberanikan diri masuk lewat pintu yang gak terkunci, dan di sanalah dia menemukan pemandangan yang pasti akan menghantuinya seumur hidup. Pemandangannya itu, wah, kayak sebuah ritual yang aneh dan mengerikan. 10 jenazah tergantung rapi, sementara sang nenek, anggota tertua keluarga, terbaring di kamar lain. Semuanya ditutup matanya, mulutnya disumpal, dan tangan kakinya diikat. Polisi yang datang pertama kali ke sana pun bingung setengah mati, karena nggak ada tanda-tanda perlawanan sama sekali. Nah, dari sinilah ceritanya jadi makin aneh dan misterius. Kenapa? Karena apa yang ditemukan di dalam rumah itu sangat-sangat kontras dengan citra keluarga Bhatia di mata publik. Kalau kita lihat profilnya, mereka ini adalah potret keluarga idaman. Ada 3 generasi tinggal bareng. Semuanya berpendidikan tinggi, bahkan ada yang S2. Dan secara finansial, mereka sangat mapan. Mereka juga baru saja mengadakan pesta pertunangan besar untuk salah satu anak perempuan mereka. Jadi kalau kita mikir motif biasa kayak utang atau depresi, kayaknya jauh banget deh. Inilah pertanyaan yang bikin semua orang garuk-garuk kepala. Nggak ada penjelasan yang masuk akal kan? Kenapa sebuah keluarga yang tampaknya punya segalanya mengakhiri hidup mereka dengan cara yang begitu aneh dan serempak? Penyelidikan polisi awalnya benar-benar buntu. Semua teori standar yang mereka punya satu persatu patah. Sampai akhirnya mereka menemukan satu petunjuk kecil yang mengubah arah penyelidikan ini sepenuhnya. Coba kita lihat deh teori awal polisi. Gimana kalau ini pembunuhan atau perampokan? Wah, nggak mungkin. Soalnya nggak ada tanda-tanda pintu didobrak atau barang yang hilang. Keracunan? Hasil otopsi bersih, nggak ada racun. Oke, mungkin mereka bunuh diri karena putus asa. Itu juga nggak masuk akal. Mereka kan baru aja merencanakan pernikahan. Polisi benar-benar buntu. Dan disinilah buktinya jadi makin bikin merinding. Muncul rekaman CCTV dari malam kejadian. Di situ terlihat jelas, anggota keluarga, termasuk anak-anak, dengan tenang membawa masuk bangku dan kabel-kabel yang nantinya digunakan dalam ritual itu. Nggak ada orang luar yang terlibat. Mereka melakukan ini pada diri mereka sendiri. Di tengah kebingungan itu, polisi menemukan sesuatu di ruang doa rumah mereka. Bukan 11 senjata, bukan 11 surat wasiat, tapi 11 buku harian yang ditulis selama 11 tahun terakhir. Dan penemuan inilah yang menjadi titik baliknya. Dari buku-buku harian inilah kita akhirnya bisa mengintip ke dunia rahasia keluarga Bhatia. Sebuah dunia yang ternyata diatur oleh sebuah keyakinan yang luar biasa dan pada akhirnya keyakinan yang fatal. Oke, jadi ceritanya begini. Semuanya berawal setelah sang kepala keluarga, Bhopal Singh, meninggal dunia. Putra bungsunya, Lalit, yang sebelumnya sempat kehilangan suara karena trauma, suatu hari tiba-tiba bisa berbicara lagi. Dia mengaku arwah ayahnya telah merasukinya dan sekarang memberikan instruksi. Keluarga yang sedang berduka ini percaya, dan sejak saat itu, Lalit menjadi pemimpin baru yang kata-katanya adalah hukum. Awalnya tuh instruksi-instruksi di buku harian itu terdengar sangat wajar dan positif. Ya, seperti kutipan ini. Isinya nasihat tentang kerja keras, menjaga keharmonisan, hal-hal yang normalnya dikatakan seorang ayah kepada keluarganya. Nggak ada yang aneh sama sekali. Dan inilah kuncinya. Kebetulan atau tidak, setelah keluarga ini mulai mengikuti instruksi dari ayah, bisnis mereka berkembang pesat. Mereka jadi jauh lebih sukses. Otak kita kan emang gitu ya, suka mencari hubungan sebab akibat. Jadi, mereka percaya 100% bahwa kesuksesan ini adalah bukti nyata kalau arwah sang ayah benar-benar membimbing mereka. Ini namanya penguatan positif.
dan hal ini secara perlahan melumpuhkan kemampuan berpikir kritis mereka. Keyakinan yang sudah dibangun selama lebih dari 1 dekade ini akhirnya menuju ke satu malam fatal dengan sebuah ritual yang dijelaskan dengan sangat rinci di halaman-halaman terakhir buku harian itu. Sumpah, ini bagian paling krusialnya yang harus kita pahami. Keluarga Bhatia sama sekali tidak berniat bunuh diri. Bagi mereka, apa yang mereka lakukan malam itu adalah sebuah puncak ritual, sebuah pemujaan pohon beringin sebagai rasa syukur atas semua rezeki yang mereka dapatkan. Mereka nggak percaya mereka akan mati. Di buku harian itu ditulis dengan sangat jelas, sebuah janji bahwa mereka nggak akan mati. Mereka percaya arwah sang ayah akan muncul dan menyelamatkan mereka semua tepat pada detik-detik terakhir. Jadi kematian mereka bukanlah sebuah pilihan sadar. Ini adalah sebuah kecelakaan mengerikan yang disebabkan oleh keyakinan yang begitu absolut bahwa mereka pasti akan diselamatkan. Jadi pertanyaannya, gimana caranya 11 orang yang cerdas dan berpendidikan bisa punya delusi yang sama persis? Nah, ternyata dalam psikologi forensik ada istilah untuk fenomena yang langka tapi nyata ini. Namanya adalah folie à famille, atau kalau diterjemahkan secara bebas, ya semacam kegilaan keluarga atau gangguan psikotik bersama. Ini terjadi ketika satu orang yang dominan dalam keluarga punya delusi, lalu menularkan keyakinan itu ke anggota keluarga lainnya yang hidup dalam lingkungan yang terisolasi dan erat. Singkatnya, delusi lalit menjadi kenyataan bagi seluruh keluarga. Prosesnya bisa kita pecah jadi beberapa tahap. Pertama, ada trauma, yaitu kematian kepala keluarga yang bikin mereka cemas. Kedua, lalit datang mengisi kekosongan kekuasaan itu. Ketiga, keyakinan mereka diperkuat oleh kesuksesan finansial yang nyata. Dan yang terakhir dan paling penting, isolasi. Meskipun mereka berinteraksi dengan dunia luar, keyakinan inti mereka ini nggak pernah ada yang menentang, membiarkan delusi itu tumbuh liar tanpa kendali. Jadi pada akhirnya, yang membunuh keluarga Bhatia itu bukan orang luar, bukan penyusup, bukan juga sekte sesat. Mereka adalah korban dari sebuah penyakit mental yang tumbuh dan menyebar di antara mereka sendiri. Sebuah tragedi yang lahir dari kesedihan, isolasi, dan kepatuhan buta pada otoritas yang tidak pernah mereka pertanyakan. Kasus Burari ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin merinding. Seberapa kuat sih sebuah keyakinan sampai bisa mengalahkan naluri paling dasar manusia untuk bertahan hidup? Kasus ini jadi pengingat betapa luar biasanya kekuatan keyakinan yang bisa membawa kemakmuran, tapi jika tidak terkendali juga bisa membawa kehancuran total. Jadi seberapa tipis ya batas antara iman dan delusi? Mungkin itulah pertanyaan yang akan terus menghantui kita.